Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada. Kali ini kita membahas kimia klinik 1 pemeriksaan HbA1c. Yang mana HbA1c di sini adalah untuk pengendalian glukosa pada diabetes mellitus. HbA1c itu memiliki korelasi yang bagus terhadap glukosa darah, terutama dalam 3 bulan ke depan, dan sebelumnya kita bisa melihat di sini HbA1c saat ini menjadi tren baru oleh klinisi sebagai dasar untuk pemberian pengobatan pada pasien. Oke, langsung saja kita bahas di pendahuluan. Pengukuran kadar glukosa darah hanya memberikan informasi mengenai homeostasis glukosa yang sesaat. Jadi pengendalian glukosa, keseimbangannya itu hanya sesaat pada saat itu saja. Jadi tidak memberikan gambaran sebelum dan sesudah. Jadi di sini tidak dapat digunakan untuk mengevaluasi pengendalian glukosa jangka panjang. Jadi bisa hari ini pengukur, jadi hanya untuk hari ini dan 1 hari ke depan atau beberapa hari ke depan itu untuk glukosa darah saja. Baik glukosa darah puasa, glukosa darah sewaktu. Jadi hanya membandingkan kurvanya dalam beberapa hari, kurva harian. Nah, untuk keperluan ini dilakukan pengukuran hemoglobin terglikasi sebagai pengganti pengendalian glukosa jangka panjang. Nah, hemoglobin glikosilasi atau glikasi dalam eritrosit ini disebut dengan hemoglobin glikosilat atau hemoglobin A1C atau HbA1c. Nah, sudah jelas ya di sini HbA1c itu adalah glukosa yang terikat pada hemoglobin, dibawa disirkulasi oleh hemoglobin dalam eritrosit ya, berputar selama 120 hari. Berarti menggambarkan umur eritrosit ya selama 120 hari. Tapi untuk HbA1c ini dipercaya validnya sekitar 90 hari saja atau 3 bulan, bukan 4 bulan. Nah, lanjut lagi ya teman-teman di sini untuk pendahuluan. Hemoglobin ditambah kadar glukosa tinggi, ya kan, glukosa tinggi diabetes mellitus, itu rantai beta molekul Hb mengikat satu gugus glukosa secara irreversibel. Berarti irreversibel ini tidak bisa dilepas, sehingga terjadi proses namanya glikosilasi. Nah, glikosilasi ini akan dibawa berputar sirkulasi sesuai dengan umur eritrosit. Glikosilasi terjadi secara spontan dalam sirkulasi, dan tingkat glikosilasi ini ya teman-teman meningkat apabila kadar glukosa dalam darah tinggi. Jadi daya ikatnya akan bertambah, sehingga nanti apabila HbA1c ini tinggi, maka glukosa darah pasti tinggi. Seperti itu ya konsep awalnya. Jadi di sini teman-teman pastinya ini ada nanti hubungan korelasinya. Nah, orang normal sekitar 4-6% hemoglobin mengalami glikosilasi menjadi hemoglobin glikosilat, hemoglobin A1c atau HbA1c. Jadi 4-6% saja. Apabila meningkat di atas 6%, maka ini adalah tinggi kadar gula darahnya. Jadi kadar gula darah itu 4-6% HbA1c itu setara dengan kadar gula darah yang normal. Oke, lanjut lagi ya teman-teman, masih di pendahuluan sini. Pada hiperglikemia yang berkepanjangan, jadi hiperglikemia yang panjang, gula darah tinggi terus menerus, kadar HbA1c meningkat hingga 18 sampai dengan 20%. Berarti di sini ya angka panik
sangat tinggi ya, 18-20%. Ini ekstrim ya, dapat dikatakan ini adalah nilai kritis. Glikosilasi tidak mengganggu kemampuan hemoglobin mengangkut oksigen karena dia berikatan dengan di rantai beta sehingga tidak ada masalah untuk pengikatan oksigen. Tetapi kadar HbA1c yang tinggi mencerminkan kurangnya pengendalian diabetes selama 3 bulan sebelumnya. Sehingga dengan melihat HbA1c yang tinggi berarti kadar glukosa darah di 3 bulan sebelumnya itu buruk. Dan HbA1c ini memberikan prediksi untuk 3 bulan ke atas tetap dengan kadar gula darah yang sama. Nah, seperti itu ya konsepnya. Jadi 3 bulan mundur, 3 bulan maju. 3 bulan mundur ini sudah melihat buruk atau baiknya. Sementara 3 bulan yang maju adalah prediksi, perkiraan kadar gula darah rata-rata. Lanjut lagi ya teman-teman di sini. Penurunan palsu kadar HbA1c dapat disebabkan oleh penurunan jumlah eritrosit. Oke, kita bahas di sini ya. Maksudnya di sini, apabila si pasiennya itu anemia ringan, anemia sedang atau anemia berat, terutama anemia sedang dan anemia berat, maka kadar HbA1c ini akan turun. Kenapa? Karena kita di sini melihat adalah mengukurnya adalah eritrosit yang mengikat glukosa. Apabila eritrositnya sedikit, maka sedikit juga yang terikat. Jadi orang dengan anemia itu sebenarnya tidak boleh periksa HbA1c. Tapi harus diganti dengan yang lain, misalnya fruktosamin. Nah, fruktosamin ini ditemukan dan dikembangkan pemeriksaannya sebagai pengganti HbA1c pada orang anemia. Mengapa? Karena fruktosamin ini adalah glukosa yang terikat dengan protein albumin. Nah, jadi umurnya rata-rata kurang lebih 2 minggu. Nah, jadi ada korelasi konversi satuan dari fruktosamin ke HbA1c. Nah, jadi disarankan pengganti HbA1c orang dengan anemia itu menggunakan fruktosamin. Nah, lanjut lagi. Pada penderita dengan hemolisis episodik, jadi eritrositnya pecah ya, atau kronis, jadi ada yang sesaat, ada yang lama, darah mengandung lebih banyak eritrosit muda, jadi normoblastnya nanti tinggi ya. Sehingga kadar HbA1c dapat dijumpai dalam kadar yang sangat rendah. Mengapa? Karena dalam eritrosit muda normoblast itu kadar hemoglobinnya tidak banyak atau masih sedikit, dan dia memiliki inti sehingga dia belum melepas inti secara penuh sebagai eritrosit matang. Jangan dia menjadi eritrosit matang, menjadi retikulosit saja belum, karena dari normoblast dia melepas inti, kemudian sisa granula masih ada di dalam inti, maka dia sebagai retikulosit. Lalu retikulosit dalam beberapa hari, misalnya 3 hari, lalu dia membuang retikulumnya, lalu dia akan menjadi eritrosit matang yang memang benar-benar berfungsi sebagai pengangkut oksigen dan CO2 ya. Nah, di sini hemoglobin signifikan akan meningkat setelah dia proses maturasi. Jadi karena belum matur sel eritrosit muda ini, sehingga hemoglobin rendah, berarti daya ikat terhadap glukosa juga rendah, sehingga kadar HbA1c-nya rendah. Oke ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita pindah lanjut ke prosedurnya secara umum. Jadi HbA1c itu dapat diukur dengan beberapa metode. Metode kromatografi afinitas ini yang biasanya pertama kali dikembangkan. Kemudian bisa menggunakan elektroforesis, kemudian menggunakan immunoassay, lalu metode afinitas boronat. Jadi tergantung nanti metode yang digunakan, dan dari tiap metode ini ada masing-masing memiliki nilai rujukan. Jadi sesuaikan nilai rujukan dengan ya, yang digunakan metodenya. Dan beberapa konsensus menggunakan persen ya, yang mana
Seperti yang di awal tadi kita menuliskan 4-6% nilai rujukan normalnya. Lalu pertanyaan, prosedurnya bagaimana spesimen yang digunakan? Nah, untuk spesimen menggunakan darah kafiler. Jadi ditusuk di ujung jari, diambil darah kafiler tadi menggunakan pipet ya, menggunakan pipet atau menggunakan mikrokafiler, lalu diperiksa menggunakan metode yang telah kita uraikan tadi. Kemudian bisa menggunakan vena dengan antikoagulan EDTA, sitrat atau heparin. Jadi hindari terjadinya hemolisis. Nah, di sini teman-teman HbA1c menggunakan whole blood. Ingat ya, whole blood bukan mengukur serum atau plasma atau mengukur eritrositnya, PRC-nya. Jadi di sini mengukur darah penuh. Jadi kalau misalnya ada ujian atau UKOM, HbA1c menggunakan spesimen apa? Jawabannya adalah whole blood, bukan plasma atau bukan serum. Nah, hemolisis itu akan menyebabkan kesalahan dan menyebabkan pemeriksaan ini tidak lagi akurat. Makanya harus dihindari terjadinya hemolisis. Nah, oke ya. Lalu pastinya di sini untuk nilai rujukan kita lihat. Nah, pada gambar itu terlihat bahwa ada nilai HbA1c skornya terhadap miligram per dl yang digunakan biasanya di Indonesia atau milimol per liter di negara lain. Nah, di sini warna hijau itu adalah pengendalian yang bagus, excellent, sangat bagus, luar biasa ya. 4-6% itu setara dengan kadar glukosa darah 50 sampai dengan 115, berarti kan dalam batas normal. Sementara yang warna kuning itulah pengendalian yang bagus, good, itu adalah 7 sampai 8, setara dengan 150-an ya, sampai dengan 180 kadar gula darah. Sementara apabila warnanya merah itu adalah 9 sampai dengan 14, itulah pengendalian yang buruk ya, untuk HbA1c-nya ya, dalam hal pengendaliannya. Jadi di situ 215 sampai dengan 380 kadar gula darah. Oke, di sini ya. Lalu dibagi menjadi 4 bagian, yang mana di sini untuk orang normal 4-6%, DM terkontrol baik kurang dari 7%, DM terkontrol lumayan 7 sampai dengan 8%, DM tidak terkontrol itu adalah lebih dari 8%. Ini adalah kriterianya untuk nilai rujukan. Nah, nilai rujukan ini dapat berlainan di setiap laboratorium tergantung metode yang digunakan, seperti yang kita ulas tadi sebanyak 4 metode. Nah, lalu lanjut lagi kita bisa melihat di sini seperti hal yang tadi, ini gambarannya seperti ini ya. Blood glukosa misalnya 97 mg per dl, kita fokus ya. HbA1c-nya itu 5% kondisi normal, 126 itu 6% juga kondisi normal. Nah, apabila 155 itu prediabetes. HbA1c-nya 7. Sementara 184 itulah diabetes. 212, 241 itu dengan HbA1c korelasinya itu 9 sampai 10. Ini pada kasus diabetes yang kurang terkendali. Sementara 11-12% itu ada diabetes yang sangat tidak terkendali. Kadar gula darahnya 268 sampai dengan 297 mg per dl. Oke, jadi di sini kita bisa melihat status pengendalian diabetes pada pengukuran HbA1c. Lanjut lagi ya teman-teman ATLM Indonesia. Nah, masalah klinis. Peningkatan kadar, masalah yang pertama. Jadi di sini ditemukan pada DM tidak terkendali. Itu pertama ya. Yang kedua DM yang baru terdiagnosis. Kemudian ingesti alkohol. Jadi dia ini pengguna alkohol. Lalu selanjutnya kehamilan. Dan yang terakhir pengaruh obat. Asupan kortison jangka panjang dan juga ACTH, adenokortikotropin hormon ya.
Jadi di sini akan meningkatkan kadarnya. Sementara menyebabkan kadarnya itu mengalami penurunan itu pada kasus-kasus sebagai berikut. Pertama ya teman-teman, anemia. Anemia perniciosa, anemia hemolitik, anemia sel sabit. Jadi anemia akan mutlak mengalami penurunan kadar HbA1c. Selanjutnya talasemia. Talasemia ini sebenarnya mirip-mirip juga dengan anemia, dia kadar hemoglobinnya rendah. Tapi dia anemianya bukan karena anemia akuisita, tapi anemia karena bukan didapat ya, tapi anemia karena bawaan dari gennya yang mengalami gangguan sehingga dia mengalami talasemia. Kemudian yang ketiga, kehilangan darah jangka panjang, misalnya perdarahan pada lambung atau saluran cerna atau hemoroid, ya kan, sehingga dia menyebabkan anemia. Anemianya anemia kronis. Lalu yang keempat, gagal ginjal kronis. Nah, gagal ginjal kronis ini dengan rusaknya ginjal, maka bagian korteksnya yang memproduksi eritropoietin menurun, sehingga rangsangan untuk memproduksi sel eritrosit juga menurun, sehingga anemia. Jadi dapat disimpulkan sini penurunan kadar, walaupun 4 item di sini semuanya adalah anemia. Oke, lanjut lagi ya teman-teman, masuk ke faktor yang dapat mempengaruhi hasil laboratorium. Itu yang pertama, anemia dapat menyebabkan hasil uji yang rendah. Itu sudah jelas kita papar dari awal tadi. Yang kedua, hemolisis spesimen dapat menyebabkan hasil uji yang tidak akurat. Oleh sebab itu, spesimen yang hemolisis harus dihindari. Kemudian yang ketiga, setelah transfusi darah, ini penambahan darah, hasil pembacaan HbA1c mungkin berubah, tergantung nanti transfusinya jenisnya apa. Misalnya, kalau transfusinya VRC, maka akan berubah lebih drastis karena dimasukkan adalah banyak eritrosit pekat. Atau whole blood itu juga akan mungkin merubah juga, yang lebih kecil ya dibandingkan VRC tadi. Atau masuknya plasma itu akan menyebabkan pengenceran, malah rendah. Jadi tergantung nanti ya. Ini makanya kata-kata di sini mungkin berubah. VRC menambah eritrosit, whole blood menambah eritrosit setengahnya, sementara liquid plasma ini mengencerkan darah karena menambah volume plasma. Jadi yang pertama, yang kedua ini menaikkan, yang terakhir ini adalah yang menurunkan. Mungkin saja nanti ya. Terakhir, kenaikan Hb fetus pada talasemia dapat menyulitkan interpretasi. Jadi HbF dapat menaikkan pembacaan tes HbA1c. Jadi berbeda ya. Tadi kita menceritakan talasemia itu penurunan kadar karena memang dia anemia. Tapi sisi lain dengan banyaknya HbF malah menaikkan kadar HbA1c, Hb fetus. Mungkin terkait dengan rantai betanya ya, mengikatnya lebih banyak karena pada HbF ini berbeda ya susunannya dengan Hb adul. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman pemeriksaan HbA1c yang kita review kali ini secara ringkas. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Selamat belajar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.